Pernah ngerasa nggak sih kebaikan kecil yang kamu lakuin itu rasanya ya kecil banget, kayak nggak ada artinya gitu. Misalnya, kamu senyum tulus ke mas-mas kasir minimarket yang kelihatannya capek banget. Iya, iya. Atau ngirim chat singkat ke temen yang lagi galau. Semangat ya, gue doain. Betul. Di satu sisi kita tahu itu hal baik, tapi di sisi lain ada suara di kepala yang bilang, emang ngaruh di tengah dunia yang masalahnya segede ini. Dan suara itu kuat banget loh, karena kita hidup di zaman yang kayaknya terobsesi sama yang besar. Yang viral ya. Nah, yang viral, yang diukur itu donasi miliaran rupiah, aksi heroik yang diliput media. Proyek sosial yang portofolionya keren di LinkedIn. Tepat. Semua serba terukur, serba kelihatan dampaknya. Jadinya perbuatan baik kita yang sunyi dan gak kelihatan. Yang nggak bisa dipost di Instagram Story. Betul. Rasanya jadi kayak setetes air di samudra. Gak berarti. Betul. Akhirnya kita jadi mikir, ngapain repot-repot? Perasaan sia-sia ini bahaya banget. Sangat bahaya. Bisa bikin kita jadi sinis, atau lebih parahnya, berhenti berbuat baik sama sekali. Iya. Kita jadi capek sendiri sebelum mulai, karena standarnya ketinggian. Kita merasa nggak akan pernah bisa jadi pahlawan super yang mengubah dunia, jadi ya udah. Gak usah melakukan apa-apa sekalian. Persis. Dan rasa tidak cukup berkontribusi ini menggerogoti sukacita kita. Padahal berbuat baik itu seharusnya memberi energi, bukan mengurasnya. Benar. Perasaan ini muncul dari asumsi yang salah, bahwa nilai sebuah perbuatan ditentukan oleh skalanya. Atau oleh pengakuan dari dunia. Tepat. Semakin besar, semakin dilihat orang, semakin bernilai. Padahal, gimana kalau cara pandang itu yang justru keliru dari akarnya? Nah itu dia pertanyaannya. Gimana kalau ada sebuah perspektif yang radikal yang justru memutarbalikkan semua logika itu? Sebuah cara pandang yang bilang bahwa hal-hal terkecil yang paling nggak kelihatan justru punya bobot yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saya suka itu. Hari ini kita mau gali lebih dalam satu ayat spesifik yang mungkin sering kita dengar tapi jarang kita bedah tuntas. Matius 10 ayat 42. Oke. Kita sudah kumpulkan beberapa versi terjemahannya, dan di dalamnya ada harta karun yang luar biasa. Siap. Ini salah satu ayat favorit saya karena pesannya begitu membebaskan. Oke, kita mulai dari bagian paling depan ayat ini, yaitu tindakannya. Ini menarik banget karena spesifik dan sederhana. Sangat sederhana. Di terjemahan yang paling umum kita baca, terjemahan baru tahun 74, bunyinya, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun. Saja pun, ada penekanan di situ ya. Anda, versi bahasa Indonesia sehari-hari lebih santai lagi, barang siapa memberi minum, biar cuma air dingin saja. Biar cuma. Lalu Alkitab yang terbuka tahun 2018 menulis, meskipun hanya secangkir air dingin. Kata kuncinya selalu sama, hanya, cuma, saja pun. Penekanannya jelas pada kesederhanaan. Bukan perjamuan mewah, bukan korban bakaran yang besar, bukan membangun panti asuhan. Bukan. Hanya secangkir air sejuk. Ini adalah sebuah tindakan yang secara universal bisa diakses oleh hampir semua orang, kaya maupun miskin. Betul. Tapi jangan salah, sederhana bukan berarti nggak berarti. Kita harus masuk ke konteksnya dulu. Oke. Bayangkan Palestina abad pertama. Panas, berdebu, perjalanan kaki kemana-mana di bawah terik matahari. Pasti dehidrasi parah ya, air itu komoditas yang vital banget. Sangat vital. Jadi saat seseorang menawarkan secangkir air sejuk, itu bukan basa-basi, kayak kita nawarin minum ke tamu di ruang tamu ber-AC. Beda banget ya. Itu adalah tindakan pertolongan yang nyata. Itu memberikan kelegaan fisik yang instan. Tapi ada detail yang lebih dalam lagi. Oh iya? Apa itu? Di bahasa aslinya, kata yang dipakai untuk dingin itu psukrao. Kata ini nggak cuma berarti tidak panas, tapi secara spesifik dingin atau sejuk. Tunggu. Jadi kata dingin itu ada kata Yunaninya sendiri dan itu yang dipakai di sini. Betul. Bukan cuma air biasa dari gentong yang mungkin udah hangat karena kena matahari. Tepat sekali. Penggunaan kata psukrao ini menyiratkan adanya usaha. Usaha? Maksudnya? Mungkin airnya harus diambil dari sumur yang lebih dalam atau disimpan di dalam gua atau kendi tanah liat khusus supaya tetap sejuk. Oh. Jadi ada niat, ada usaha ekstra di balik tindakan yang kelihatannya sepele itu.
Ini bukan tindakan asal-asalan, tapi sebuah kepedulian yang dipikirkan. Wah, ini mengubah cara saya membaca ayat ini selamanya. Jadi ada elemen pengorbanan kecil di sana, pengorbanan waktu dan tenaga. Benar. Ini jadi ingat, bayangin deh, kita lagi kejebak macet total, pas siang bolong, panasnya minta ampun, AC mobil tiba-tiba mati, dan kita lupa bawa minum. Waduh. Tenggorokan kering kerontang, tiba-tiba ada orang dari motor di sebelah ngetok kaca mobil kita dan nyodorin sebotol teh dingin. Wow. Nggak kenal, nggak minta bayaran, dia cuma ngasih terus jalan lagi. Nah, itu dia. Di momen itu, sebotol teh dingin itu rasanya lebih berharga dari apapun. Iya kan? Tindakannya kecil, biayanya mungkin cuma Rp5.000, tapi dampaknya di saat itu luar biasa besar. Itulah gambaran secangkir air sejuk di ayat ini. Persis. Oke, jadi tindakannya sendiri, meskipun kelihatan sepele, ternyata penuh makna ya. Penuh makna. Tapi yang bikin saya makin penasaran itu, untuk siapa semua ini? Kan biasanya kita berbuat baik itu ke orang yang kita kenal atau orang penting. Ya mungkin suatu saat bisa balas jasa kita kan? Nah, itu dia. Disinilah ayatnya jadi makin nampar. Coba kita lihat lagi terjemahannya. Oke. Terjemahan baru bilang, kepada salah seorang yang kecil ini. Yang kecil. Bahasa Indonesia sehari-hari lebih frontal. Kepada salah seorang dari orang-orang hinadina ini. Wow, itu lebih tajam lagi ya. Dan Alkitab versi Borneo menggambarkannya sebagai kepada seorang muridku yang paling rendah pun. Ini adalah pembalikan total dari cara kerja dunia. Betul. Dunia mengajarkan kita untuk membangun koneksi, untuk berbuat baik pada orang-orang yang punya pengaruh, yang punya status sosial. Yang bisa memberikan return on investment buat kita. Nah, itu istilahnya. Tapi ayat ini justru mengarahkan perhatian kita 180 derajat ke arah yang berlawanan. Fokusnya adalah pada orang-orang kecil, atau dalam bahasa Yunania, mikron. Mikron. Kayak ukuran mikro gitu ya, kecil banget. Siapa sebenarnya orang-orang kecil ini? Apakah cuma orang miskin secara materi? Bisa jadi, tapi artinya lebih luas dari itu. Orang-orang kecil ini bisa merujuk pada beberapa kelompok. Oke. Pertama, bisa jadi mereka adalah murid-murid baru yang imannya masih rapuh, yang pengetahuannya belum dalam, yang masih sering jatuh bangun. Mereka kecil dalam perjalanan rohani mereka. Oke, masuk akal. Visible, yang terpinggirkan. Itu dalam sekali. Betul. Siapapun pengikut Kristus yang dianggap tidak penting oleh standar dunia. Dan disinilah letak keindahan pesannya. Apa itu? Nilai sebuah tindakan kebaikan tidak ditentukan oleh status si penerima. Tuhan gak bilang, berilah minum kepada pemimpinmu, atau berilah minum kepada orang kaya yang bisa memberkatimu balik. Justru sebaliknya. Kebaikan itu diarahkan kepada mereka yang tidak bisa membalas. Yang tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kembali. Saya jadi kepikiran betapa seringnya kita tanpa sadar memilih-milih dalam berbuat baik. Kita lebih semangat nolongin orang yang kelihatan, tapi sering abai sama orang-orang kecil yang ada di sekitar kita setiap hari. Benar sekali. Padahal justru kesanalah Tuhan mengarahkan mata kita. Tepat. Saya pernah mengalami ini secara pribadi. Ada satu masa di mana saya merasa sangat gagal dan kecil. Oh ya? Saya baru pindah ke kota baru. Belum punya banyak teman. Dan sedang menghadapi masalah berat. Saya merasa sangat sendirian. Pasti berat sekali ya? Lalu ada seorang bapak tua di gereja. Bukan pendeta, bukan majelis, cuma jemaat biasa. Yang tugasnya menyambut di pintu. Oke. Setiap minggu dia cuma senyum, tanya kabar dan bilang, Tuhan beserta engkau nak. Cuma itu. Sesederhana itu. Tapi di tengah perasaan kecil saya, sapaan sederhana itu terasa seperti secangkir air sejuk yang membuat saya kuat untuk bertahan 1 minggu lagi. Wow. Dia mungkin gak pernah tahu dampaknya, tapi di mata Tuhan, perbuatannya itu dicatat. Wah, cerita yang kuat Barut. Itu contoh nyata betapa tindakan kecil kepada orang yang kecil bisa punya dampak yang kekal. Betul. Oke, kita sudah bahas tindakannya yang sederhana tapi tulus, dan penerimanya yang seringkali terabaikan. Yap. Sekarang kita sampai ke jantung dari ayat ini. Apa motivasinya dan apa jaminannya? Ayat ini ditutup dengan sangat kuat. Sangat kuat. Terjemahan baru bilang, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Versi terjemahan sederhana Indonesia membuatnya lebih gamblang lagi. Karena kamu melakukannya untuk menolong salah satu pengikutku, orang itu pasti akan menerima upah dari Allah atas perbuatannya. Wow, pasti akan. Ada 2 hal yang harus kita pegang di sini. Motivasi dan janji. Oke, mari kita bedah motivasinya dulu. Karena ia muridku.
Bukan karena kasihan, bukan karena ingin dipuji, bukan karena kewajiban sosial. Bukan. Tapi karena kita melihat identitas Kristus dalam diri orang itu. Ya, ini mengangkat tindakan memberi minum dari sekedar aksi sosial menjadi sebuah tindakan penyembahan. Tindakan penyembahan, oke? Kita melakukannya bukan karena orang itu layak atau tidak layak, tapi karena kita menghormati Tuhan yang ada di dalam dirinya. Kita melihatnya sebagai saudara seiman, anggota keluarga Allah. Ini mengubah segalanya. Mengubah segalanya. Artinya, saat kita menolong rekan kerja yang sering diabaikan itu, kita nggak sedang menolong si A. Kita sedang melayani Kristus yang ada di dalam diri si A. Tepat. Ini membuat kita nggak akan pilih-pilih lagi. Dan ini nyambung ke bagian kedua, yaitu jaminannya, soal upah. Sejujurnya, bagian ini kadang bikin saya agak bingung. Gimana tuh? Kesannya jadi transaksional. Aku berbuat baik supaya dapat upah. Kayak ngumpulin poin pahala gitu, bukan sih? Pertanyaan yang bagus banget, dan ini kesalahpahaman yang umum. Oke. Kata upah di sini, dalam bahasa Yunani miston, harus kita pahami dengan benar. Ini bukan sistem jual-beli dengan Tuhan. Bukan mesin penjual otomatis ya? Bukan. Kamu masukkan koin kebaikan, keluar hadiah. Bukan begitu. Miston di sini lebih tepat diartikan sebagai ganjaran atau penghargaan yang datang dari penilaian seorang raja. Penilaian seorang raja? Iya, ini adalah sebuah penegasan ilahi. Sebuah jaminan dari Tuhan sendiri bahwa di dalam kerajaannya tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia. Jadi ini bukan soal aku dapat apa, tapi lebih soal bagaimana Tuhan menilai apa yang aku lakukan? Tepat. Dunia punya sistem nilainya sendiri, popularitas, kekayaan, kekuasaan. Betul. Kerajaan surga punya sistem nilai yang berbeda. Di kerajaan surga, secangkir air sejuk yang diberikan dengan tulus kepada seorang murid yang kecil punya nilai yang lebih tinggi daripada membangun menara megah untuk memegahkan nama sendiri. persis. Janji tidak akan kehilangan upahnya adalah jaminan bahwa Tuhan melihat dengan kacamata yang berbeda. Jadi perbuatan kita mungkin nggak masuk berita, nggak dapat likes. Bahkan mungkin nggak dapat ucapan terima kasih. Tapi Sang Raja melihatnya, Sang Raja menilainya, dan penilaiannya lah yang terpenting. Gila ya kalau dipikir-pikir, ayat 1 ini benar-benar ngeriset total cara pandang kita soal kebaikan dan pelayanan. Total. Jadi kalau kita rangkum, sebuah tindakan yang dunia anggap paling sepele, Secangkir air dingin, yang diberikan kepada orang yang dunia anggap paling nggak penting, seorang murid yang kecil, jika dilakukan dengan motivasi yang benar, yaitu karena ia milik Kristus, ternyata memiliki nilai yang abadi dan penghargaan yang pasti di mata Tuhan. dan kesadaran ini kalau benar-benar meresap akan membebaskan kita. Membebaskan dari apa? Ini membawa kita kembali ke masalah yang kita bahas di awal tadi, perasaan sia-sia, perasaan gak cukup berkontribusi. Ah, iya. Perasaan itu muncul karena kita tanpa sadar memakai kacamata dunia untuk menilai perbuatan kita. Saat kita ganti kacamata itu dengan kacamata Tuhan, semua beban itu terangkat. Kita jadi bebas ya. Kita jadi bebas untuk berbuat baik dengan tulus dan sukacita, tanpa pusing lagi memikirkan pengakuan manusia. Sebuah pembebasan yang luar biasa. Itu artinya setiap hari dimanapun kita berada, kita semua punya kesempatan tanpa batas untuk melakukan sesuatu yang bernilai kekal. Tanpa batas. Jadi secangkir air sejuk di zaman sekarang ini bentuknya bisa apa aja ya? Nggak harus air beneran kan? Tentu enggak. Spektrumnya luas sekali. Bisa jadi itu adalah sebuah DM singkat di Instagram ke teman yang kita tahu lagi berjuang. Oh ya. Isinya cuma, "Hey, lagi mikirin kamu dan doain kamu hari ini." Nggak butuh jawaban, cuma sebuah sinyal bahwa dia nggak sendirian. Itu air sejuk. Bisa juga sekedar mendengarkan. Zaman sekarang semua orang mau ngomong, mau kasih solusi, mau kelihatan pintar. Betul, betul. Tapi kadang yang dibutuhkan orang kecil itu cuma telinga. Saat ada rekan kerja yang curhat soal bebannya, kita memilih untuk diam, menatap matanya, dan benar-benar mendengarkan. Tanpa menyela atau menghakimi. Nah, itu dia. Itu air sejuk yang luar biasa menyegarkan. Contoh lain yang sangat praktis. Memberikan kredit. Maksudnya? Mungkin di sebuah rapat, ada ide bagus dari anggota tim yang paling junior atau paling pendiam.
tapi idenya dilewatkan begitu saja. Sering terjadi itu. Lalu kita, yang mungkin punya posisi sedikit lebih senior, angkat bicara. Tunggu sebentar, saya rasa ide dari Sarah tadi sangat menarik. Bisa kita bahas lebih dalam. Oh, wow. Saat kita melakukan itu, kita sedang memberikan air sejuk, validasi, dan penghargaan kepada seseorang yang merasa kecil. Itu dalam banget. Dan semua itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan setiap hari. Setiap hari. Nggak perlu nunggu jadi kaya raya, nggak perlu nunggu punya jabatan tinggi. Tepat sekali. Mungkin pertanyaan refleksi untuk kita semua minggu ini bukan lagi kebaikan besar apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah dunia, tapi lebih sederhana. Siapa orang kecil di sekitar saya hari ini yang bisa saya segarkan dengan secangkir air sejuk versi saya? Pertanyaan yang indah. Mungkin orang itu duduk di sebelah kita di kantor. Bisa jadi. Mungkin dia ada di grup WhatsApp keluarga kita. Mungkin dia adalah pasangan kita sendiri yang sedang lelah. Benar. Tuhan menempatkan mereka di sekeliling kita bukan tanpa alasan. Dan saat kita mulai terbiasa memberi air sejuk itu, mungkin kita juga akan disadarkan satu hal yang penting. Apa itu? Terkadang, kita sendiri adalah orang kecil yang haus dan sangat membutuhkan kesegaran yang sama dari orang lain. Oh iya? Ini membuat kita tetap rendah hati. Hari ini kita memberi, besok mungkin kita yang menerima. Sebuah siklus anugerah yang indah. Oke, mari terus belajar dan bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.